Kembali di Ayu Sore, pemirsa, unjuk rasa mahasiswa menuntut keringanan biaya pendidikan di kampus Institut Agama Islam Negeri IAIN Ponorogo, Jawa Timur berlangsung ricuh. Mahasiswa berusaha merangsek ke dalam gedung direktorat namun dihadang petugas keamanan kampus. Kericuhan ini terjadi saat mahasiswa IAIN Ponorogo, Jawa Timur berusaha masuk ke dalam gedung rektorat namun dihadang petugas keamanan kampus. Mahasiswa menuntut pihak kampus meringankan biaya pendidikan karena tidak ada perkuliahan tatap muka selama masa pandemi corona. Sistem perkuliahan online juga tidak maksimal, sementara uang kuliah satu semester harus dibayar penuh. Dari tuntutan mahasiswa, Rektorat mengaku mendukung tuntutan mahasiswa dan menyampaikan ke Kemenak. Sementara atas permintaan potongan 50% biaya perkuliahan hanya dikabulkan 15%. Sempat menimbulkan kegaduhan publik, pemerintah akhirnya putuskan menunda usulan DPR RI untuk membahas RUU Haluan Ideologi Pancasila. Rancangan undang-undang tersebut adalah usul inisiatif DPR yang disampaikan kepada pemerintah, dan sesudah Presiden berbicara dengan banyak kalangan dan mempelajari isinya, maka pemerintah memutuskan untuk menunda atau meminta penundaan kepada DPR atas pembahasan rancangan undang-undang tersebut dan meminta kepada DPR untuk berdialog dan menyerap aspirasi lebih banyak lagi dengan seluruh kekuatan atau elemen-elemen masyarakat. Jadi pemerintah tidak mengirimkan supres, tidak mengirimkan surat presiden untuk pembahasan itu. Satu, itu aspek proseduralnya. Aspek substansinya, presiden menyatakan juga bahwa TAP MPRS nomor 25 tahun 66 itu masih berlaku, mengikat, dan tidak perlu dipersoalkan lagi. Oleh sebab itu, pemerintah tetap pada komitmen bahwa TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang larangan komunisme, marxisme, dan leninisme itu merupakan satu produk hukum peraturan perundang-undangan yang mengikat dan tidak bisa lagi dicabut oleh lembaga negara atau oleh undang-undang sekarang ini. Kemudian yang ketiga, mengenai rumusan Pancasila, pemerintah berpendapat bahwa rumusan Pancasila yang sah itu adalah rumusan yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang sah. Tadi sudah membahas dan memperhatikan pandangan-pandangan dari banyak elemen masyarakat yang disampaikan akhir-akhir ini. Memang ini adalah rencana undang-undang yang dikirimkan atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, rencana undang-undang haluan haluan ideologi Pancasila. Oleh karenanya pemerintah seperti yang disampaikan menunda, memberi kesempatan kepada teman-teman DPR untuk kembali mendengar masukan-masukan dari masyarakat. Ya, kami dari pemerintah sementara diminta
Presiden belum mengirimkan surpres, ya. Kita berharap DPR mencoba menerima masukan-masukan. Prosedur sesuai ketentuan perundang-undangan nanti akan kita lanjuti dengan DPR, ya. Dan harapan kita dengan ini, ya, masyarakat bisa kembali duduk dengan tenang untuk betul-betul melihat substansinya dengan baik. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, diduga tengah asyik bermain, seorang pelajar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tewas tersengat listrik. Korban tewas karena tangannya menyentuh kabel listrik tegangan tinggi saat asyik bermain TikTok. Momen Dina Afriani, pelajar 14 tahun di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang tersengat listrik saat asik bermain TikTok terekam video amatir warga. Korban yang tengah asik bermain bersama teman-temannya tak sengaja menyentuh kabel listrik bertegangan tinggi. Akibatnya korban tewas di lokasi dan rekannya yang berusaha menolong alami luka-luka. Informasinya sedang bermain TikTok atau selfie di rumah saksi, ya, di lantai 3. Kemudian tiba-tiba korban menyentuh aliran listrik yang dekat tembok lantai 3. Kemudian dalam waktu kebakar dan mengakibatkan meninggal dunia. Kejadian ini ada 2 korban, yang pertama korban utama, yang kedua di temannya itu saksi, dia korban cuma luka sedikit. Guna kepentingan penyelidikan, petugas yang datang ke lokasi langsung membawa jasad korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Cibitung, Kabupaten Bekasi untuk diotopsi. Sedangkan 1 korban lainnya yang terluka masih menjalani perawatan di rumah sakit. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, saat ini sudah bergabung bersama kami Pak Pran Riodo, Ketua RT 07 Wanajaya, untuk membahas lebih lanjut terkait korban tewas akibat tangannya menyentuh kabel listrik tegangan tinggi saat bermain TikTok. Selamat sore Pak Pran. Selamat sore. Ya Pak Pran, ini kami ingin konfirmasi warga Anda yang meninggal dunia tersengat listrik ini benar saat itu tengah bermain TikTok? Ya, benar, warga saya yang menjadi korban tersengat listrik. Cuman untuk penyebabnya masih dalam proses penyelidikan, Bapak. Kronologisnya seperti apa pada saat itu? Apakah tempat bermain di sekitar kabel ini memang sering menjadi tempat bermain dari korban? Sebetulnya bukan tempat bermain ya. Jadi di lantai 3 itu memang kondisi rumah yang sedang direnovasi. Gitu. Jadi bukan tempat bermain. Kebetulan kan memang bermain ke tempat temannya. Cuman di lantai 3 juga kondisinya itu memang belum selesai gitu. Baik, bagaimana kesaksian atau cerita dari pemilik rumah, Pak, untuk kronologisnya? Dari pemilik rumah sendiri belum memberikan keterangan banyak terkait dengan kronologisnya, karena kondisinya yang punya rumah sendiri juga masih shock seperti itu. Semalam kita juga ketemu di Kapolsek Cikarang Barat, cuman belum bisa memberikan keterangan banyak. Baik, untuk dari warga Anda yang menjadi korban ini, Pak, bisa diceritakan sosoknya seperti apa, Pak? Selama ini apakah memang sering bermain dengan warga sekitar dan juga sering aktif begitu di luar, Pak? Ya, jadi kalau misalnya boleh saya sampaikan gitu, kebetulan kan yang si korban ini kan teman dari anak saya juga, pantaran dengan anak saya gitu. Memang ya dengan tipikal periang gitu. Dia suka kemana-mana gitu. Di lingkungan juga termasuk aktif. Seperti itu. Baik, lalu untuk saat ini bagaimana Pak kondisi rumah sendiri? Apakah masih dipasang garis polisi atau seperti apa keterangan dari pihak kepolisian? Kalau kemarin kita ketika setelah evakuasi tidak ada polis lain ya. Di sana. Ketika sudah kita evakuasi ke sana, ketika saya datang korban masih ada di lokasi. Begitu selesai saya menyaksikan, kemudian ditutup, terus kemudian dievakuasi sama teman-teman rescue sama PMI. Baik.
Mohon maaf Pak, berarti belum bisa dikonfirmasi apakah korban ini bermain TikTok atau sedang melakukan kegiatan apa begitu ya? Belum. Jadi kalau untuk informasi yang sudah beredar, ada yang informasinya bermain TikTok segala macam, kita belum mendapatkan informasi sepenuhnya karena temannya sendiri sampai sekarang masih dirawat di Rumah Sakit Cibitung Medika. Oh baik, ada korban lagi ya Pak ya? Temannya, korban luka, Pak? iya korban luka. Bagaimana keadaannya Pak hingga saat ini? Kalau informasi semalam, tetangga yang ke sana masih belum bisa dimintai keterangan. Oke, sepengetahuan Anda, Pak Pran sebagai Ketua RT, mengapa sampai ada informasi dugaan bahwa korban tengah bermain TikTok pada saat itu? Apakah ada video yang merekam korban pada saat itu atau bagaimana? Kalau video, kita juga belum menyaksikan ya, adanya bukti telah bermain TikTok atau bersuah foto di sana gitu. Cuman saat itu saya ke TKP itu sudah menemukan kondisi korban meninggal gitu dalam keadaan luka terbakar. Baik, Pak, kalau kita melihat dari video yang tersebar begitu, Kak, ini kan banyak sekali kabel-kabel listrik memang yang terlihat dekat sekali dengan perumahan begitu. Apakah dengan kejadian ini ada langkah lain atau kebijakan lain mengenai kabel-kabel listrik tersebut, Pak? Iya Bu, jadi kita lebih banyak untuk memberikan sosialisasi terhadap anak-anak. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan PLN atau pihak-pihak terkait untuk bisa lebih hati-hati gitu. Apalagi kalau anak-anak kita kan sekarang juga kalau berdasarkan isu yang beredar kan sedang bermain foto segala macam gitu. Meskipun kita juga belum dapat keterangan resmi, namun kita nggak kurang-kurang untuk memberikan sosialisasi tersebut. Koordinasi dengan pihak PLN mungkin sudah ada, Pak Pran, karena kita lihat ini kabelnya, kalau kita lihat di gambarnya bukan dekat lagi, tapi sudah bersentuhan dengan dinding rumah tersebut. Ini instalasi baru atau bagaimana sebenarnya, Pak Pran? Kalau perumahannya kan itu saya nggak tahu persis ya. Cuman kalau saya melihat lantai 3 itu dengan kabelnya itu memang terlalu dekat. Makanya saya juga gimana? Secara teknis sih memang ya kurang safety. Baik, apakah sudah pernah menegur pemilik rumah Pak terkait ini Pak? Oh belum. Belum. Dan bangunan yang didirikan sendiri pun yang Anda tadi bilang masih dalam proses pembangunan, apakah sudah izin begitu dengan merenovasi kabel listriknya? Kita belum dapat informasi itu. Koordinasi dengan pihak PLN ada Pak sejauh ini? Semalam ada informasi dari PL. Kebetulan kemarin pas saya ke sana sore itu juga udah ketemu, cuman masih sudah dalam kondisi padam. Tapi kalau untuk saat ini kita belum tahu lagi. Tapi hasil informasi dari PLN seperti apa? Apakah memang ada kabel yang longgar begitu atau bagaimana? Kalau berdasarkan yang saya lihat itu memang kabelnya memang kabel terbuka gitu. Baik. Sudah diperiksa oleh pihak PLN begitu ya Pak ya? Ya mestinya sudah. Baik, dan apakah memang aturan yang betul itu seperti itu Pak? Ukuran aman dekat dengan perumahan untuk kabel listrik? Atau ada kelalaian yang Anda lihat di situ? Sebenarnya kalau untuk menjawab ukuran kabel dengan jarak perumahan itu kita nggak punya kapasitas untuk itu ya. Tapi kalau misalnya bicara safety, ini sesuai dengan apa yang saya ketahui harusnya ya agak terlalu jauh gitu. Cuman kalau untuk berapa standarnya kita nggak mengetahui itu. Pak, apakah Anda mendengar informasi dari pihak PLN, apakah ingin merapikan kabel tersebut atau mungkin ada perubahan tata letak begitu? Belum dapat informasi. Ada rencana ingin mendiskusikannya dengan PLN Pak, karena terlihat cukup bahaya sekali. Sebenarnya kalau untuk diskus dengan PLN harusnya ada. Ya mungkin kita nanti ya rencana ada pertemuan juga dari pihak kelurahan di lokasi TKP gitu. Baik. Semoga ada evaluasi dari semua pihak dengan kejadian ini. Terima kasih Pak Pran Riono untuk informasinya bersama kami selamat sore.
Kita ke informasi lain, pemirsa, pejabat Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur diperiksa Majelis Kehormatan Kode Etik setelah membuat video TikTok bergaya tari ular. Ya, sebelumnya video TikTok pejabat daerah bersama seorang wanita itu viral di media sosial. Majelis Kehormatan Kode Etik memeriksa Kepala Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Hari Patriantono, terkait dugaan pelanggaran etika. Hari dianggap melakukan tindakan yang kurang pantas yang dilakukan seorang aparatur sipil negara. Saya selaku Wakil Bupati sudah mendapatkan perintah dari Pak Bupati untuk melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan atas viralnya video yang dianggap memalukan, dan sudah dibentuk Majelis Kehormatan Kode Etik ASN, yang mana ketuanya saya sendiri, wakil ketuanya Pak Sekda, para anggotanya dari para asisten 1, asisten 2, dan asisten 3. Sebelumnya video TikTok Kepala Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Bondowoso, Hari Patriantono, viral di media sosial. Dalam video ini, Hari berjoget tari ular bersama seorang perempuan. Setelah video ini viral, Hari pun mengaku hilaf dan meminta maaf kepada masyarakat. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, hari kedua penerimaan peserta didik baru dengan sistem daring di DKI Jakarta menimbulkan kebingungan bagi orang tua calon siswa. Pihak sekolah menyediakan berbagai informasi agar pendaftaran siswa baru tetap dirubah. Hari ini menjadi hari kedua penerimaan peserta didik baru di wilayah Jakarta untuk tingkat SD hingga SMA dengan sistem daring. Terdapat 6 jalur dalam PPDB tingkat SMA di DKI Jakarta, yaitu jalur inklusi, afirmasi, prestasi akademik, non-akademik, perpindahan orang tua dan guru, serta jalur zonasi. Hari ini PPDB dikhususkan bagi mereka yang ingin masuk dengan menggunakan jalur inklusi dan prestasi akademik. Dengan sistem daring, beberapa orang tua kebingungan dengan sistem ini. Apalagi sistem yang diakses tak jarang menemui kendala. Meski demikian, pihak sekolah tetap membuka ruang informasi bagi orang tua calon siswa yang menemui kesulitan. Setelah kita dari 68 ketendang ke 21, 21 ketendang lagi ke SMA 1. Begitu ketendang kita daftar lagi udah susah. Karena trouble, kita tadinya nggak tahu kalau trouble ya. Tapi keluarnya ada kalimat nilai bahasa Indonesia untuk semester 7 harus ditulis dengan angka. Itu banyak kan yang belum paham tentang PPDB yang kali ini agak berbeda. Berbedanya di mana? Karena kebetulan kan kita sedang mengalami pandemi COVID. Bedanya kalau dulu bisa orang sering datang ke sini atau berkerumun, kalau sekarang di rumah saja, itu bedanya. Yang kedua, secara kebetulan kita mengapresiasi orang-orang yang memang belum paham itu untuk membuka jalur ruang informasi. Informasi ini memberikan pelayanan semaksimal mungkin untuk memberikan informasi-informasi apa yang orang tua nggak tahu. Pemirsa, penerimaan peserta didik baru telah dibuka. Pemprov DKI menambah kuota jalur bagi calon siswa dari keluarga tidak mampu. Namun pendaftaran yang seluruhnya harus melalui online menjadi kendala bagi sejumlah masyarakat. Menjelang tahun ajaran baru, Sekolah Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB DKI Jakarta 2020 telah dibuka pada 11 Juni kemarin. Calon siswa bisa mendaftar secara online sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah diumumkan. Ada beberapa jalur yang dibuka, yaitu jalur zonasi, inklusi bagi calon siswa berkebutuhan khusus, jalur afirmasi bagi siswa dari keluarga tak mampu, jalur prestasi akademik dari luar Jakarta, jalur prestasi non-akademik, dan jalur pindah tugas orang tua serta anak guru. Pada tahun ajaran ini, Dinas Pendidikan DKI Jakarta memutuskan meningkatkan kuota bagi jalur afirmasi.
Kebijakan PPDB DKI Jakarta memberikan ruang bagi masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan di sekolah negeri serta meminimalisir terjadinya ketimpangan sosial. Keberpihakan tersebut terwujud melalui peningkatan kuota jalur afirmasi. Penambahan kuota bagi jalur afirmasi yaitu pada tingkat SMP, SMA, dan SMK. Namun tetap kuota paling banyak adalah jalur zonasi, yaitu sebesar 40%. Dalam jalur zonasi terdapat sejumlah kriteria dalam seleksi penerimaan di sekolah pilihan. Kriteria pertama seleksi jalur zonasi adalah calon peserta didik harus berada di zona yang telah ditetapkan, dengan kata lain, harus berada di wilayah dengan sekolah pilihan. Jika seleksi zonasi melebihi daya tampung, maka seleksi turun ke kriteria selanjutnya, yaitu usia calon siswa lalu urutan pilihan sekolah, dan terakhir seleksi berdasarkan waktu mendaftar. Namun penerimaan peserta didik baru yang harus dilakukan seluruhnya secara online menjadi kendala sendiri bagi sejumlah orang tua siswa maupun calon siswa. Begitu ketendang kita daftar lagi udah susah. Karena trouble, kita tadinya nggak tahu kalau trouble ya. Tapi keluarnya ada kalimat nilai bahasa Indonesia untuk semester 7 harus ditulis dengan angka. Sedangkan kita kan sudah verifikasi, otomatis kan udah kelihatan ya. Begitu. Nah, itu akhirnya kita nunggu aja sampai malam, ternyata terus akhirnya datang ke 68. Agar tidak keliru memahami tahapan-tahapan untuk mendaftar ke sekolah pilihan, masyarakat bisa mencari informasi melalui media sosial Dinas Pendidikan DKI Jakarta maupun di situs resmi PPDB DKI Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pencuri yang membobol rumah warga di Cinangka, Depok, Jawa Barat babak belur usai tertangkap warga. Kami kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.